Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Baiklah anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Kita mulai materinya ya. Kalau sudah mempelajari pertumbuhan hewan, kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di samping ini, ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Selain itu, ada juga gambar apa anak-anak? Ya, betul, ada juga gambar kupu-kupu. Selanjutnya, ini adalah cara menjaga agar hewan peliharaan tumbuh dengan baik. Nah, jika kalian mempunyai hewan peliharaan, alangkah baiknya kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara menjaga hewan agar tumbuh dengan baik. Yang pertama, memberi makanan yang sehat secara teratur dan cukup jumlahnya. Yang kedua, membersihkan kandang hewan secara teratur. Yang ketiga, memandikan hewan dengan teratur. Yang terakhir, membawa hewan ke dokter hewan jika hewannya sakit. Jadi, jika hewan peliharaan kalian sedang sakit, alangkah baiknya kalian bawa hewan tersebut ke dokter hewan. Hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ayam. Nah, ada 3 hewan yang memiliki ciri-ciri seperti ayam. Yang pertama itik, yang kedua bebek, yang ketiga burung. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada ayam. Ayam mengalami perubahan bentuk dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nah, induk ayam berasal dari kecil. Setelah dierami induknya, telur ayam akan menetas menjadi anak ayam kecil, pendek, dan ringan. Setelah beberapa minggu, anak ayam akan berkembang besar, tinggi, dan beratnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Yang pertama, genetik atau keturunan. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, umur. Yang keempat, penyakit. Dan yang terakhir, cara memeliharanya. Makna kata atau istilah yang berhubungan dengan ayam. Makhluk hidup, artinya sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, berbulu. Kata berbulu ini artinya kumpulan rambut yang banyak dan bertangkai. Nah, kata selanjutnya ada kata paruh. Paruh itu artinya moncong atau mulut. Selanjutnya, kata bernafas, yaitu artinya menghirup atau menghembus udara. Kata selanjutnya, paru-paru. Paru-paru ini artinya alat pernafasan. Nah, selanjutnya ada kata berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Kata yang terakhir ada kata pertumbuhan. Pertumbuhannya itu artinya bertambah besar dan tinggi. Nah, baiklah anak-anak. Pembahasan selanjutnya yaitu gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ya ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu ini menggunakan kalimat kalian sendiri. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara daur hidup kupu-kupu. Selanjutnya, kalian
harus ceritakan bagaimana cara daur hidup kupu-kupu menurut kalimat kalian masing-masing. Yang pertama, kira-kira ada gambar apa ya? Nah, tahapan pertama yaitu telur. Kira-kira telur ini kalimatnya seperti apa ya? Tahapan yang kedua itu ada ulat, tahapan yang ketiga ada kepompong, tahapan keempat lalu berubah menjadi kupu-kupu. Silahkan kalian buat kalimat ini lalu kalian kirimkan tugasnya ke Google Classroom masing-masing. Selanjutnya, istilah yang berhubungan dengan daur hidup kupu-kupu. Ada ulat, artinya binatang kecil melata, gilik memanjang, lalu berkaki 6, kadang ada yang berbulu. Nah, ada yang berbulu, ada juga yang tidak berbulu ya anak-anak. Selanjutnya, kata berdiam diri. Nah, kupu-kupu biasanya juga berdiam diri ya anak-anak. Nah, artinya ini bukan doa ya anak-anak ya. Ini artinya diam. Jadi, doa ini salah tulis. Doa ini diganti dengan kata diam. Jadi, berdiam diri artinya diam, tidak bersuara, dan tidak berbuat apa-apa. Jadi, kata berdiam diri ini yaitu diam, bukan berdoa ya anak-anak, tidak bersuara, dan tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya, kata kepompong. Kepompong ini artinya yang berada pada tahap ketiga sebelum menjadi kupu-kupu. Nah, kata terakhir yaitu daur hidup. Daur hidup itu adalah rangkaian perubahan yang terjadi pada hewan atau tumbuhan antara satu atap perkembangan dan tahap yang identik atau sama pada generasi berikutnya. Selanjutnya, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada juga yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motifnya. Mari mencoba menirukan gerakan sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping ini. Nah, tugas ini kalian tidak usah kirimkan ke Google Classroom, cukup kalian isi di buku masing-masing. Di pembahasan selanjutnya ada pemanasan. Nah, baiklah anak-anak, di pembahasan selanjutnya ada gambar yang mengikuti gerakan kupu-kupu. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan yaitu gerak telur. Nah, yang kedua, posisi tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, yaitu gerak kepompong. Nah, yang terakhir yaitu posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat, yaitu ini adalah salah satu contoh gerak kupu-kupu. Baiklah anak-anak, tugas hari ini yang harus kalian kerjakan, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, soal ini kalian harus kirimkan ke Google Classroom, lalu soal yang ada di buku temanya, kalian silakan isi di buku tema. Jadi, soal ini sudah Bapak rubah, tidak sama dengan buku tematik tema 1 yang kalian pegang masing-masing. Jadi, kalian isi yang ada di buku sesuai dengan perintahnya. Nah, untuk soal ini, kalian harus menjawab, lalu kalian salin. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, silahkan kalian kirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah saja. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.